Selamat datang di Rumah Official bersama saya Renus Pratomohat. Tim nasional Indonesia dipastikan tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah kalah dari Irak pada laga kedua grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Minggu dini hari 12 Oktober waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda kalah 0-1 dalam pertandingan langsung di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi. Hal yang membuat Indonesia gagal tampil di Piala Dunia tahun 2026. Tim asuhan Vertical Fair itu tidak meraih poin sedikit pun dalam dua pertandingan yang dilewati. Menyusul kekalahan 2-3 dari Arab Saudi di laga pertama, sehingga Indonesia berada di dasar klasemen grup B. Untuk selanjutnya, Arab Saudi dan Irak akan bertanding memperebutkan posisi juara grup agar bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 pada Rabu dini hari 15 Oktober 2025. Juara grup akan langsung mendapatkan tiket lolos, sedangkan yang menjadi runner-up akan laju ke babak kelima atau babak playoff. Jai Izzes dan kawan-kawan saat menghadapi Irak tampil menjanjikan di awal pertandingan. Mereka bahkan mampu mendikte permainan Irak dan menciptakan sejumlah peluang gol. Akan tetapi tidak bisa mencetak satu gol pun sampai peluit pertandingan pertama dibunyikan. Setelah kebobolan pada menit ke-76 lewat Zidan Iqbal, skuad Garuda tidak bisa mencetak gol balasan hingga laga berakhir. Beberapa faktor bisa menjadi penyebab kekalahan Indonesia atas Irak, namun kesalahan di pertahanan yang membuat gawang Martin Paes kebobolan menjadi faktor utama yang dibicarakan. Berikut fakta-fakta pertandingan melawan tim nasional Irak. Tim nasional Indonesia tampil agresif di babak pertama. Peluang emas tercipta dari Mauro Zylstra dan Tom Haye, tapi gagal dieksekusi untuk menjadi sebuah gol. Situasi berubah di babak kedua. Irak bermain lebih baik dalam bertahan dan melancarkan serangan demi serangan. Setelah Zidan Iqbal, mantan pemain Manchester United, memecah kebuntuan, Iqbal berhasil mencetak gol pada menit ke-76, memanfaatkan kesalahan dari belakang timnas Indonesia. Dalam laga ini, para pemain Indonesia mendominasi penguasaan bola hingga mencapai 55%. Skuad Garuda mencetak satu tembakan tepat sasaran dan Irak dua kali. Umpan akurat dihasilkan Indonesia 290 atau 79%, sedangkan untuk Irak 219 atau 73%. Pelanggaran tim Garuda 18 jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan lawan sebanyak 6 kali. Dan dari segi pertahanan, Indonesia melakukan 18 tackle dan Irak 10. Sementara catatan duel, Irak menang dengan 53 dan Indonesia 40. Tim Merah Putih juga mencatatkan kemenangan adu bola di lapangan 29 atau 46% dan Singa Mesopotamia 34 atau 54%. Selanjutnya, tim nasional Indonesia memenangkan 11 bola udara 37% dan Irak 19 dengan persentase 63% memenangi bola udara. Kesalahan fatal yang berujung terjadinya gol Irak. Bek tengah Rizky Ridho dari Persija Jakarta gagal mengontrol bola dengan baik di area pertahanan sendiri, sehingga bola jatuh ke kaki pemain Irak. Bola kemudian bergulir ke Zidan Iqbal yang melepas tembakan akurat dari tepi kotak penalti ke pojok bawah gawang Martin Paes, kiper tim nasional Indonesia. Sebuah kesalahan yang mematahkan momentum Indonesia yang sebelumnya menguasai penguasaan bola sekitar 56% secara keseluruhan dan menciptakan lebih banyak peluang daripada tim nasional Irak. Lini belakang dari Kevin Dix dan Jai Izzes sebenarnya tampil solid di babak pertama, tapi momen ini menunjukkan kurangnya konsentrasi di fase yang sangat krusial. Salah satu pengamat sepak bola menyebut ini adalah kesalahan kecil yang dieksploitasi dengan finishing brilian oleh pemain Irak Zidan Iqbal. Walaupun itu menjadi kesalahan kecil, tapi di level kompetisi tinggi seperti ini, kesalahan semacam itu harus dibayar mahal oleh Patrick Kluivert dan skuad Merah Putih. Di babak pertama, pertahanan Indonesia terlihat rapi dan mengontrol permainan dengan dominasi penguasaan bola dan minim peluang berbahaya bagi Irak. Namun setelah Zidan Iqbal memasukkan bola ke gawang Martin Paes, tekanan dari Irak meningkat dan di belakang serta lini tengah Indonesia kehilangan kendali. Hal itu menyebabkan celah bagi tim nasional Irak. Kelelahan pemain akibat jadwal yang padat turut berperan dalam melawan Irak. Banyak pemain upfront baru bergabung mendekati hari H dengan hanya 3 hari recovery pasca laga melawan Arab Saudi. Di satu sisi, Irak punya persiapan yang lebih matang dan panjang
Hal ini kemungkinan membuat respon defensif yang sangat lambat, terutama dalam duel dan strategi bertahan menjaga pemain lawan. Kesalahan seperti ini bukan yang pertama di putaran keempat. Saat kalah kedua tiga atas Arab Saudi, Indonesia juga kebobolan karena kesalahan individu, seperti miskomunikasi di lini belakang yang memungkinkan gol untuk lawan. Strategi Patrick Kluivert dengan format 4-2-3-1 memang agresif, akan tetapi tampak kurang fleksibel dalam menutup celah yang defensif saat transisi dari serangan ke Arab Saudi. Indonesia juga kebobolan karena kesalahan kebertahan. Saat melawan Arab Saudi, Kevin Dix mencetak gol pertama untuk Indonesia lewat titik penalti dan membuat Indonesia unggul lebih dulu. Green Falcons menyamakan kedudukan di menit ke-17 melalui gol Saleh Abu Al-Shamad. Gol kedua tercipta pada menit ke-36 melalui penalti Feras Albrikan akibat pelanggaran Yakob Sayuri di kotak terlarang. Albrikan mencetak brace di babak kedua dan membawa Arab Saudi unggul 3-1 atas tim nasional Indonesia. Kevin Dix kemudian memperkecil ketinggalan lewat titik putih penalti lagi yang akhirnya skor berakhir dengan 2-3. Tim nasional Indonesia kebobolan 4 gol dari 2 laga dengan melawan Arab Saudi 3 gol dan kontra Arab 1 gol. Dengan gagal meraih clean sheet, Irak sebaliknya tanpa gol di laga ini menunjukkan soliditas tim Singa Mesopotamia. Langkah Indonesia yang gagal ke Piala Dunia 2026 merupakan pukulan berat buat skuad Garuda, terutama setelah euforia ronde sebelumnya. Rekor head-to-head melawan Irak memang buruk. Tim nasional Indonesia kalah di 23 tahun terakhir, termasuk 5-1 dan 0-2 di ronde sebelumnya. Akan tetapi ini juga momentum buat pembenahan, fokus ke Piala AFF dan kualifikasi Piala Asia 2027. Secara keseluruhan, kesalahan pertahanan lebih bersifat individu dan taktis daripada sistemik. Namun kerapuan kecil di bentuk pertahanan Indonesia cukup untuk mengebor mimpi untuk berlaga di Piala Dunia tahun 2026 ini. Berikutnya, Patrick Kluivert, pelatih asal Belanda yang melatih tim nasional Indonesia, perlu fokus pada pembenahan koordinasi belakang dan manajemen kelelahan, terutama jelang digelarnya turnamen lain. Oke, udah kalah ya kan, nggak ada faktor kelelahan, nggak ada faktor apa, kan udah kalah ya kalah aja. Oke. Oke, jangan banyak alasan walaupun oke. Saya juga mendukung timnas, tapi kalau saya lihat ya, prestasi timnas yang seperti ini kita juga harus terima. Ya, mungkin suatu saat nanti ya. Saya nunggu timnas itu udah lama loh. Udah lama sekali saya nunggu timnas. Kapan ini timnas itu hebat mainnya seperti Italia, seperti Brazil, seperti Prancis? Kapan ya? Kapan? Oke ya. Oke, sekian video hari ini. Akhir kata Serenus Pratomohak. Salam sayang Tuhan samping Anda dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace. So, teman-teman. Tadi video hampir habis, tadi haus. Minum ya. Tuh enggak, aku kangen sama siapa? Enggak tahu. Ya sama kamu. Iya kamu. Iya. Iya.